Berkat sang ibu, mantan tukang cuci piring ini sukses menjadi pengusaha kaya raya. Tak main-main, total kekayaannya bahkan melampaui total kekayaan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Siapa dia, dan bagaimana kisah perjalanan hidupnya hingga menjadi orang sekaya raya itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Jensen Huang. Sebelum menjadi pengusaha sukses dengan total kekayaan lebih dari 1.000 triliun rupiah, Jensen Huang adalah seorang bocah nestapa yang terlahir dari kalangan keluarga miskin. Sama halnya dengan keluarga miskin pada umumnya, orang tua Jensen Huang juga harus berjuang keras agar bisa mengubah nasib mereka. Singkat cerita, pada tahun 1968, keluarga Jensen Huang memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka ke luar negeri. Saat itu, Thailand menjadi negara tujuan mereka. Ketika itu Jensen Huang baru berusia 5 tahun. Malangnya, nasib mereka di negeri Gajah Putih kala itu pun tak kunjung membaik. Namun, kondisi tersebut tak lantas membuat keluarga Jensen Huang putus asa. Punya saudara yang tinggal di Amerika Serikat, orang tuanya lantas mengirim Jensen Huang dan saudara laki-lakinya ke sana. Jensen Huang, yang saat itu masih berumur 9 tahun, tinggal bersama pamannya di Tacoma, Washington DC. Nah, di negeri paman Sam inilah Jensen Huang benar-benar harus berjuang sendirian di negeri orang. Pasalnya, orang tuanya baru menyusul beberapa tahun kemudian. Artinya, di usianya yang baru 9 tahun, ia sudah harus terpisah dari orang tuanya demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Oleh sang paman, ia dan saudara laki-lakinya dimasukkan ke asrama di Oneida Baptist Institute dan bersekolah di Sekolah Dasar Oneida, Kentucky. Usai lulus dari sekolah dasar, Jensen Huang melanjutkan pendidikannya ke Aloha High School di Aloha, Oregon. Jensen Huang masih ingat betul kegigihan sang ibu dalam mengajarinya bahasa Inggris, meski ibunya sendiri jauh dari kata mampu berbahasa Inggris. Pasalnya, saat kali pertama menginjakkan kaki di Amerika Serikat, ia dan ibunya benar-benar nyaris tidak bisa berbahasa Inggris. Makanya, saat awal-awal menempuh pendidikan, Jensen Huang sempat kesulitan mengikuti pelajaran. Beruntunglah Jensen Huang memiliki sosok ibu yang telaten. Ibunya mengajarinya bahasa Inggris dari hari ke hari, sampai dirinya benar-benar fasih dan tak kesulitan lagi mengikuti pelajaran di kelas. Karena ibunya juga kurang bisa bahasa Inggris, sembari belajar untuk diri sendiri, ibunya juga langsung mengajarkan apa yang ia tahu kepada Jensen Huang muda. Ibu mengajari bahasa Inggris, meski ibu juga gak begitu jago. Setiap hari dia memberi 10 kata dalam bahasa Inggris untuk dipelajari arti dan pelafalannya, kata Jensen Huang, mengenang masa mudanya dahulu kala, seperti dikutip Hobbes. Meski sudah tinggal dan menetap di Amerika Serikat untuk beberapa lama, akan tetapi kondisi perekonomian orang tua Jensen Huang belum cukup baik. Kondisi itu membuat Jensen Huang remaja harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang tambahan. Lantaran belum memiliki kualifikasi apapun, akhirnya Jensen Huang terpaksa mengerjakan apa saja yang penting tidak merugikan orang lain. Kebetulan, sebuah restoran membutuhkan tenaga cuci piring. Tanpa banyak pikir, ia langsung mengambil pekerjaan itu. Perekonomian keluarganya baru semakin membaik setelah dirinya menyelesaikan pendidikan tingginya di Oregon State University, dan mendapat gelar sarjana teknik elektro. Begitu lulus, Jensen Huang langsung diajak bergabung dengan Advanced Micro Device dan LSI Logic. Dasar bocah pintar, karirnya cemerlang di sana. Setelah mendapatkan gelar masternya di bidang yang sama, jabatannya naik dan dipercaya menjabat sebagai direktur di LSI Logic. Merasa mendapat kesempatan untuk lebih mengembangkan diri, Jensen Huang memutuskan untuk mengundurkan diri dan mulai membangun bisnisnya sendiri. Pada tahun 1993, saat usianya masih 30 tahun, ia bersama Chris Malachowy dan Curtis Priem mendirikan Nvidia. Ketiga pria tersebut mendirikan Nvidia dalam sebuah pertemuan di restoran Dennis di pinggir jalan di San Jose Timur. Menariknya, restoran Dennis adalah tempat di mana Jensen remaja pernah bekerja sebagai tenaga cuci piring. Kini, dirinya sudah menjadi presiden direktur sekaligus CEO sebuah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi komputasi.
Sukses di pendidikan dan karir, kehidupan Jensen Huang kini semakin mendekati sempurna ketika dirinya menemukan cinta sejatinya pada seorang wanita. Tak perlu jauh-jauh, ia kali pertama bertemu cinta sejatinya itu di kampus yang sama. Saat kuliah di Oregon State University, seperti disebutkan pada laman Wikipedia, Jensen Huang bertemu calon istrinya, Lori Mills. Mereka adalah rekan lab teknik di kampus tersebut. Merasa sudah cocok satu sama lain, mereka pun memutuskan berkomitmen untuk hidup bersama hingga dikaruniai dua buah hati. Kedua buah hatinya itu diberi nama Spencer Huang dan Madison Huang. Seiring berjalannya waktu, Nvidia menjadi perusahaan yang maju dan terus berkembang. Kondisi tersebut sudah barang tentu membuat Jensen Huang semakin kaya raya. Terbaru, menurut Forbes, total kekayaan mantan tukang cuci piring ini diperkirakan mencapai 91,9 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Perkiraan total kekayaan bersihnya itu menempatkan dirinya pada urutan ke-17 orang terkaya di dunia sejak Mei 2024. Sementara, disebutkan CNBC Indonesia, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam adalah penguasa monarki nomor 2 paling tajir di Asia Tenggara sekaligus di dunia. Kekayaannya, menurut South China Morning Post, mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 435 triliun rupiah. Artinya, total kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah yang disebut-sebut sebagai salah satu raja kaya raya di dunia itu pun belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan total kekayaan mantan tukang cuci piring ini. Meski sudah kaya raya, menariknya hal itu tak lantas membuat Jensen Huang lupa diri tentang dari mana ia berasal. Bilioner yang satu ini dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia tak canggung makan di tempat umum di pinggir jalan. Meski sudah sukses, Huang tetap rendah hati. Dia tak suka memamerkan kekayaan dan berulang kali kepergok makan di kaki lima pinggir jalan, tulis CNBC. Pada Desember 2023 lalu, Huang diketahui mengunjungi tempat makan kaki lima di Hanoi, Vietnam. Mengutip Yahoo News, dia datang menggunakan pakaian santai dibalut kaos dan jeans warna hitam. Setibanya di sana, dia lantas menikmati makanan lokal yang bagi sebagian orang dinilai menjijikkan, yakni bekicot. Menariknya, kunjungan ke kaki lima terlaksana atas inisiatif Jensen Huang sendiri. Dia menolak makan malam di hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan rombongan. Dia mengabaikan pesta makan malam mewah di hotel dan restoran kelas atas. Huang memilih makanan kaki lima dengan rasa yang berbeda, kata Hoang Anh Tuan, diplomat yang menemani Jensen Huang saat mengunjungi Vietnam. Disebutkan pula, setelah menikmati makanan lokal yang diolah dari daging bekicot, ia lantas menyeruput kopi telur dengan nikmatnya di pinggir jalan. Pembawaan diri yang sederhana meski sudah sukses dan kaya raya itu rupanya tak lepas dari pengalaman hidupnya di masa lalu. Aku sangat merekomendasikan setiap orang memulai pekerjaan pertama di bisnis restoran, itu mengajarkan kerendahan hati dan kerja keras, katanya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.